Hello Solo Trader. Hot Topics kembali untuk Anda bersama saya Brigita Zening. Kali ini Hot Topics akan berbincang mengenai berkaca pada peristiwa Vanessa Angel. Namun sebelumnya kita akan mengenang sosok Vanessa Angel dan suami Febri Adriansyah di mata seorang sahabat. Untuk itu kita telah terhubung dengan Okan Cornelius yang merupakan sahabat dari Vanessa Angel. Selamat siang Mas Okan Cornelius. Selamat siang, Ya, salam salam sehat sehat selalu selalu. Mas Okan. Ya, Ya, Mas Okan, ini ya. bagaimana sih Mas sosok Vanessa Angel di mata Mas Okan Cornelius? Ah, Sosok Vanessa sama Bibi sangat baik sekali. Menurut saya, mereka adalah satu pasangan yang ah, harmonis, memberikan inspirasi untuk Hmm. pasangan-pasangan muda lainnya, Hmm. yang dimana setiap pasangan yang mencintai pasangannya itu akan mensupport segala hal. Hmm. Apapun latar belakangnya, apapun ceritanya, pasangan itu mesti kita support. Hmm. Karena setiap manusia itu tidak sempurna. Itu pelajaran yang saya dapat selama mengenal mereka. Hmm. Mas, ini selama mengenal sosok Vanessa Angel dan Mas Bibi semasa hidupnya, pelajaran apa yang bisa dipetik dari kehidupan keduanya, Mas? Um, Mereka itu saling mensupport. Saya Hmm. mensupport, terus nyambung satu sama lain, Hmm. selalu memberikan keceriaan kepada teman-teman sekitarnya. Dan Mas Bibi ini sosok pria yang sangat menyayangi istrinya, uh, sampai-sampai ya dia membuat semua cerita dulunya tentang Vanessa itu menjadi kebaikan. Jadi itu yang kita masa kehilangan karena mereka ini pasangan yang sangat humoris, Hmm. ya kan, banyak bercandanya, dan ya mereka baru saja kan menikmati keluarga kecil mereka Hmm. dengan adanya gala, tambahlah warna-warna dalam rumah tangga mereka gitu. Hmm. Apa sih Mas kenangan manis yang dimiliki oleh Mas Okan Cornelius beserta keluarga Vanessa Angel? Ya, uh, kenangannya itu keceriaan. Mereka tuh selalu smile, mereka selalu seru. Hmm. Uh, Meskipun mereka lagi dalam masa-masa sulit pun, Hmm. mereka tidak mau membebani teman-teman sekitarnya. Hmm. Mereka hanya mau untuk saling mensupport dan membuat teman-teman sekitar itu terhibur lah dengan adanya mereka ini. Karena uh, tanpa disadari problema yang mereka hadapi itu sangat berat Hmm. dan tidak mudah untuk melewati itu semua, kecuali disupport sama pasangan yang mencintai, yang mengerti, memahami. Kita semua tahu beberapa hal yang menyangkut almarhum seperti apa. Tapi dengan adanya sosok Bibi, jadi indah semua. Hmm. Nah, itu gitu. Tapi apa Mas yang paling mengena menurut Mas Okan? Yang paling membuat terngiang-ngiang, oh Vanessa Angel. Kegokilannya. Ini gokil. Kalau bercanda itu benar-benar all out, ya kan? Tidak ada jahim-jahimnya, tidak ada yang ditutupi, ya kan? Selalu kalau bercanda tuh sama Vanessa itu selalu ngakak gitu loh. Itu yang kita kangen ya, yang baru hitungan hari itu. Karena kalau ada dia tuh pasti ketawa, pasti seru gitu loh. Karena itu bercanda dia ini luar biasa lah gitu. Yang kita tahu sebenarnya dalam hati dia banyak masalah, banyak problematik, tapi dia selalu memancarkan kayak happy, seneng, ya kan, seru gitu. Itu sih yang kita dapat dari mereka. Artinya semasa hidupnya ini Vanessa Angel selalu memancarkan energi positif untuk teman-temannya, begitu Mas Okan? Tepat sekali, betul sekali.
energi positif, aura positif yang selalu mereka pancarkan kepada teman-teman sekitar. Dan Vanessa ya mungkin teman-teman juga tidak terlalu tahu, di samping rezeki yang mereka dapat, mereka juga pasangan yang suka beramal. Mereka juga ada, yang saya tahu mereka ada bangun rumah-rumah yang tidak layak di Bali. Mereka salah satu donaturnya, mereka mensisihkan rezeki yang mereka dapat untuk orang-orang yang membutuhkan. Gitu loh. Jadi ada yatim piatu, ada orang-orang yang susah, yang perlu bantuan. Nah, Vanessa bersama suami salah satu pasangan yang memperdulikan orang lain. Menurut Mas Okan, apa satu sikap yang patut dicontoh dan diteladani oleh masyarakat mengenai kebaikan Vanessa sendiri? Apa ya? Menurut saya itu dia. Maksudnya setiap orang itu punya masa lalu. Setiap orang itu punya problematik. Teman dan pasangan harus mensupport apapun itu, karena kita manusia tidak sempurna. Kita tidak boleh menjudge tentang masa lalu seseorang. Tapi kita bisa menilai apakah pasangan kita mencintai sepenuh hati. Contohnya Bibi ini, gitu loh. Dia bisa menerima, dia bisa mensupport, mengcover, atau kadang-kadang dia pasang badan untuk diri dia, untuk memprotek istrinya, gitu loh. Jadi satu hal yang saya pelajari yang patut dicontoh adalah itulah, kita harus membela pasangan kita harus mensupport pasangan kita di saat orang-orang mencaci maki, saat orang selalu berpikir negatif tentang pasangan kita. Tapi satu orang yang tidak boleh berpikir negatif, satu orang yang harus terus membela adalah pasangan, yaitu suaminya atau istrinya. Pokoknya pasangan ini harus kita jaga, apapun kondisi. Mas Okan, boleh diceritakan kapan terakhir kali ketemu dengan Vanessa, lalu memiliki rencana apa ke depannya? Yang paling dekat beberapa hari sebelum kejadian, saya sempat komunikasi sama Vanessa mengenai chat, melewati chat ya. Kita sudah janjian buat makan malam bersama Bibi dan Vanessa. Sampai Vanessa juga ngomong sama saya, aku suka barbecue sama makanan Jepang ya Kak. Oh siap, aku bilang. Ya udah, tunggu aku pulang ya. Nanti kita janjian makan malam bersama. Nah, ya udah, itu terakhir komunikasi yang rencana minggu depan kita mau ketemuan. Gitu. Jadi semua ya itulah ya namanya ajal itu tidak kita tidak tahu. Makanya selama kita hidup ini kita harus berbuat baik terus, karena kita tidak tahu besok itu masih ada nggak, atau 1 jam lagi masih ada nggak. Makanya kita harus berbuat baik terus. Gitu. Mas Okan, boleh digambarkan kedekatan seperti apa ini antara Mas Okan, Vanessa Angel dengan Febri Andriansyah dan juga Gala? Ya, kedekatannya ya karena kita tidak sering ketemu karena kan kesibukan masing-masing. Tapi 1-2 minggu sebelum kejadian kita pernah chat-chat lah di tempat restoran. Kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ya kan. Dari sana ya udah, karena itulah mereka gitu loh, bercanda. Akhirnya udah pulang, terus kita janjian makan seperti biasanya, karena kan mereka juga sibuk kan. Kayak kemarin kan dari Bali pulang langsung ke Surabaya karena ada kerjaan. Jadi hal seperti itu yang membuat kita tidak bisa ketemu sering-sering. Itu kita hanya bisa support dari chat, teleponan, itu aja sih. Kebetulan waktu pas hari kejadian juga saya juga lagi ada di Purwokerto. Jadinya tidak bisa langsung ke tempat rumah beliau gitu. Mas Okan, mengaca pada peristiwa kecelakaan yang menimpa keluarga Vanessa Angel, adakah pesan dari Mas Okan untuk semua masyarakat? Ya, yang pasti satu, berkendaralah dengan benar, ya kan? Berkendara dengan aturan-aturan yang ada, dan kita mesti paham kalau kita membawa terlebih anak kecil ya, itu harus hati-hati sekali. Ya meskipun kita tahu namanya kecelakaan tidak bisa kita hindari,
kita tidak tahu, tapi kan kita bisa meminimaliskan kemungkinan kecelakaan dengan mentaati aturan berkendara, ya kan, memastikan kondisi mobil juga dalam keadaan prima untuk keluar kota gitu, karena kan ini kan perjalanan jauh ya yang mereka tempuh, jadi harus dipastikan kondisi mobil harus disesuaikan dengan kemampuan jalan juga. Yang pasti itu selama kita mentaati aturan-aturan berkendara di jalanan, harusnya kita aman. Baik, terima kasih Mas Okan telah berbagi kenangan manis dengan sahabatnya Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. Oke. Terima kasih Mas Okan, salam sehat selalu. Oke, terima kasih, salam sehat selalu. Mari, Mas Ian. Dan Sobat Raster, untuk mengatasi bagaimanakah cara tips aman berkendara, kita telah terhubung dengan Lili, pembina Forum Otomotif Solo Raya, untuk mengetahui bagaimana tips aman berkendara di jalan tol. Selamat siang, Mas Lili. Mas Lili, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Salam sehat selalu, Mas Lili. Mas Lili, kita akan mengobrol mengenai bagaimana cara aman berkendara di jalan tol khususnya, karena baru-baru ini sedang hangat dibicarakan mengenai kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel dan keluarganya di tol Jombang pada beberapa hari yang lalu. Menurut Mas Lili, bagaimana sih cara aman berkendara di jalan tol, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Lili. Kebetulan saya saat sekarang di otomotif jadi pembina di Forum Otomotif Solo Raya. Jadi begini, langsung ke materi aja ya. Jadi kita menyikapi kejadian almarhum kemarin. Ya kita sama-sama mulai sekarang, yuk kita doain sambil beliau. Jadi kita sebelum masuk ke acara, kita mohon rekan-rekan sekalian berdoa sebentar untuk beliau. Baik. Kita mulai. Doa selesai. Jadi untuk menyikapi kejadian kemarin, kita ada tip nih untuk melaksanakan atau berkendara yang aman, apalagi di jalan tol ya. Jalan tol itu jalan bebas hambatan, jadi benar-benar bebas hambatan. Jadi apa aja yang harus kita perhatikan, ini ada tip nih sebelum kita memulai naik mobil atau naik kendaraan, sebelum buka pintu pun kita harus cek dulu nih kanan kirinya. Misalnya saya contohkan tekanan ban nih, tekanan ban yang kita bisa lihat aja, bisa dilihat tekanan ban pasti kita tahulah itu masih tekanan ban itu normal atau kelihatan kempes atau bagaimana, atau bentuknya ada berubah, ada yang robek, ada yang gelembung gitu kan, bisa. Itu dari ban. Yang kedua, kita buka kap mesin kalau bisa. Kalau sebelum perjalanan atau sebelum naik mobil, biasakan kita buka kap mesin. Jadi dari sisi luar masuk ke engine, kita cek mesin. Jadi di situ juga ada tabung-tabung yang berisi misalnya nih minyak rem, terus ada minyak power steering. Kalau yang belum pakai EPS, electric power steering, dia ada minyak remnya. Jadi kita harus cek semua. Terus di situ juga ada radiator air. Jadi sebelum kita hidupin kita buka dulu. Masih enggak, di situ ada radiatornya. Itu sebelum masuk ke mobil. Yang selanjutnya kita masuk nih, kita bayangkan sudah masuk di mobil. Oke, sudah masuk di mobil, kita posisikan berkendara yang benar. Jadi lingkar setir itu tangan kita di tengah. Jadi tidak boleh ya main satu setir dan lain-lain. Itu posisi yang benar, posisi menyetir. Habis itu ibaratnya kita udah jalan, sudah masuk ke tol, jangan lupa tetap pakai sabuk pengaman. Terus hindari komunikasi di dekat kita silent biar nggak ganggu.
Itu adalah satu tip yang sebelum masuk ke jalur. Setelah masuk ke tol atau masuk jalan raya, ya namanya orang itu ada pikiran, gangguan dan lain-lain. Ibaratnya kita harus serileks mungkin sebelum naik mobil. Ibaratnya mikir apapun coba dikesampingkan dulu. Mikir pacarnya kayak mikir hutang kayak, jadi ibaratnya coba dikesampingkan dulu. Baru konsentrasi ke jalan. Jadi saat sekarang yang baru viral dari almarhum itu kan memang banyak sekali faktor ya yang menjadikan begitu. Human error dari pihak perorangannya, kondisi jalan, kondisi lingkungan sekitar, misalnya dari jarak, pembatas, angin, itu akan mempengaruhi laju dari mobil tersebut. Jadi tip atau yang harus kita perhatikan, yang pertama konsentrasi penuh, jangan sampai kita sampai lengah. Karena apa? Lengah sepersekian detik, resikonya sangat fatal. Yang selanjutnya, dalam berkendara juga saya sarankan tidak boleh main-main ya, dalam arti main-main. Karena apa? Karena konsentrasi berkendara itu kita dari segi motorik kita main, dari segi apa namanya fisik kita main, dari segi konsentrasi kita main. Jadi jangan sampai main-main. Apapun itu, ya kita contohkan yang wajar aja deh. Kita pegang handphone, selfie atau pegang apa, foto, atau kita sambil ngobrol, atau itu hal-hal yang jangan sampai dilakukan. Kenapa? Karena kecepatan mobil atau setiap mobil atau spesifikasi mobil itu beda-beda. Misalnya saya contohkan mobil sedan nih. Mobil sedan itu posisinya ground ke aspal lebih rendah. Jadi kemungkinan akan limbung itu jauh ya. Maksudnya lebih nyaman kalau di kecepatan tinggi. Itu salah satu contohnya. Beda SUV. SUV itu ya mobil-mobil sejenis Pajero, CR-V, terus itu memang ada tekanan namanya limbung ya. Jadi ada tekanan yang dari ground aspal ke arah bodi itu kan agak tinggi. Jadi pengaruhnya sangat limbung. Jadi kecepatan kemampuan mobil kita sebelum menaiki harus bisa mengetahui ya. Jadi mengetahui kemampuan mobil ini kecepatannya berapa nih. Kemampuan mobil ini kecepatannya harus tahu. Karena apa? Karena kalau kita main hajar aja, karena speedometer itu dan teknologi mesin sekarang itu sangat-sangat responsif. Jadi enteng larinya. Ya, baik Mas Lili. Tadi kalau boleh saya ringkaskan, berarti kita harus memahami mobil yang akan kita kendarai di jalan tol. Nah, di jalan tol sendiri juga ada peraturan Mas Lili ini, batas kecepatan minimal dan batas kecepatan maksimal. Namun, seringkali para pengendara ini melanggar di atas batas kecepatan maksimal. Terlebih jalan di jalan tol ini kan lurus, banyak sepinya, dan mulus, bisa dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi godaan supaya kita tuh tidak tancap gas melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan? Betul itu Mbak. Jadi kita sebagai pengendara itu memang harus disiplin ya. Kita sering nengok ke speedometer. Kenapa? Karena mobil sekarang itu semakin cepat nggak terasa. Ingatnya begitu udah lihat speedometer, aduh, udah di atas 100 nih. Makanya ya manusiawi kadang-kadang kita pengennya cepet nyampe, terus pengennya juga kadang-kadang ada teman atau ada mobil sekitarnya cepet, kita ngikutin cepet, nggak mau kalah. Nah, makanya disiplin. Jadi jangan sampai ego. Kita itu egois, jadi ya disiplin aja untuk sendiri untuk keselamatan. Kenapa? Karena dalam tadi Mbak sebutkan di jalan tol juga sebetulnya sudah diingatkan nih kecepatan maksimal. Karena apa? Jalan itu memang kemampuan kecepatan maksimal yang paling aman ya yang ditulis itu sebetulnya itu harus disiplin.
Mas, ini kan ada perbedaan nih, Mas. Ada perbedaan jalan tol yang dilapisi dengan aspal dan juga dilapisi dengan semen cor. Nah, Ya. itu bagaimana mengatasi kecepatan tinggi untuk melintasi dua jenis jalur tersebut? Oke, sebetulnya kalau jalan itu kan ada yang di Indonesia memang ada cor ya, cor sama aspal ya. Mhm. Sebetulnya spek ban itu harusnya beda. Karena apa? Spek ban yang untuk tol, untuk cor sama untuk aspal itu, karena kita harus memperhatikan dengan traksi ya, traksi di ban. Jadi traksi itu cengkraman ban untuk spek jalan. Misalnya spek jalan yang aspal dengan yang cor itu pasti beda. Makanya saat sekarang jalan tol kita kan cor nih. Sebetulnya cor itu traksinya bagus. Cuman kan kerataannya juga nggak begitu rata semua. Mhm. Jadi traksinya berubah-berubah. Jadi kadang-kadang ya apa namanya nempel, kadang-kadang ya goyang. Jadi untuk kami sarankan, jadi Mhm. jangan menyamakan cor sama aspal nih. Mhm. Dari tingkat pengereman, traksi juga beda. Oke. Dari jalan cor sama jalan aspal. Gitu, Mbak. Tapi bagaimana kita mengendalikan laju mobil itu, Mas? Oke, untuk mengendalikan laju mobil, sebetulnya mobil itu pinter. Jadi begitu udah tidak nyaman Mhm. dengan kondisi mobil, misalnya nih, mobil gerak sendiri, atau mobil udah nggak mau diem, atau pengendaliannya susah, jangan dipaksakan. Karena kecepatan mobil, spek mobil beda-beda. Jangan disamakan mobil sedan dengan SUV, kecepatannya sama, tidak bisa. Karena apa? Karena spek mobil beda. Sebetulnya eh, mobil itu udah pinter nih. Jadi kita kalau nyopir, kemampuan kita itu sebetulnya di rata-rata itu jangan dipaksain. Misalnya kita rata-rata 80 km per jam, oke, bertahan aja di situ. Karena begitu udah spek mobil yang beda atau kondisi mobil beda, kita paksain sangat fatal. Ini itu, Mbak. Mas Lili, ini mengaca pada peristiwa kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel dan keluarganya. Beredar di media sosial bahwa sang sopir ini melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, bahkan hampir 200 km per jam. Menurut kacamata Mas Lili sebagai pembina penggiat otomotif, bagaimanakah seharusnya etika menyetir yang baik di jalan tol? Oke, kalau secara berita sih bolehlah kita mendengar 200 km per jam ya. Mhm. Tapi secara fakta sampai saat ini kita belum bisa menebak juga. Jadi kita tidak boleh berasumsi sebelum benar-benar ada bukti yang cukup. Kita tadi Mbak bilang 200 km per jam itu ibaratnya pengendaliannya harus super nih. Jadi dalam balap sendiri aja kita nggak nyampe 200 km per jam ya. Dan mobil itu memang bisa, mobil yang spek yang itu bisa sampai 200 km per jam. Makanya kalau di secara nalar kita ya, insting kita sebagai pembalap juga, saya juga pembalap, saya juga tahu nih, saya kira terlalu memaksakan ya. Mhm. Jadi jangan sampai kita meniru hal tersebut. Karena apa? Karena itu pengendaliannya nggak gampang. Mhm. Kita harus berlatih dan tahu spek mobil full untuk menuju kecepatan itu. Mas, ada nggak sih di titik mana ketika kita berkendara, kita harus tahu, kita harus mengurangi kecepatan seberapapun, atau kita harus melakukan pengereman sih, Mas? Oke, jadi saya contohkan di jalan tol ya, Pak, ya. Mhm. Nah, contohkan di jalan tol yang jalan umum ya, maksudnya yang jalan benar-benar kita tuh sudah masuk ke speed, sudah masuk Mhm. kecepatan. Jadi di situ kita sebelum masuki tikungan, sebelum masuki jembatan itu ada tanda sebetulnya. Nah, tanda itu mohon diperhatikan karena itu tanda itu benar-benar untuk peringatan kita. Karena apa? Karena tanda yang ada di kanan kiri kita itu suatu apa namanya warning, suatu Mhm. peringatan. Jangan egois kita lurus terus, tapi kita lihat tanda kanan kiri. Karena apa? Karena itu sangat penting. Misalnya kita mau menuju ke tikungan, tikungannya yang tidak terlalu tajam. Mhm. Jadi kita harus bisa mengendalikan mobil tersebut di jalan yang jalan kita. Misalnya kita di kanan ya tetap di kanan, di kiri tetap di kanan. Jangan sampai kita
melebar, merapat. Jadi tanda-tanda tersebut mohon diperhatikan. Itu triknya. Untuk pengereman juga, setiap mobil itu beda-beda. Dari beban mobil, dari sistem mobil, antara yang ABS atau antara yang manual, itu beda-beda. Jangan sampai disamakan gitu. Jadi cara pengereman pun harus slow ya, jangan sampai terlalu dipaksain dengan kecepatan tinggi. Intinya begitu, Mbak. Mas Lili, terakhir ini, seringkali ketika kita berkendara di jalan tol karena jalannya lurus dan panjang dan terkadang sepi, bahkan ketika kita mencapai di kecepatan batas di aman ya, itu seringkali kita merasa mengantuk. Adakah tips-tips dari Mas Lili untuk para pengendara yang mungkin gampang mengantuk untuk mengatasi hal itu, Mas Lili? Ini Mbak, kalau mengantuk itu ya, mengantuk itu sebetulnya tidak bisa dilawan ya. Jadi mengantuk itu memang dari sistem tubuh kita memang itu peringatan sebenarnya. Orang berpikiran mengantuk kita gerak-gerak, enggak, jangan. Jadi kalau mengantuk benar, kan mengantuk itu kan ada yang cuma menguap ya. Itu menguap itu kan tanda-tanda nih oksigen dalam otak kita udah berkurang nih. Jadi ya coba kita kalau mengantuk coba minggir dulu. Kalau bisa kita di situ minggir yang tempat aman, tapi ya tempat aman, minggir tempat aman. Ya kita minimal kayak cuci muka, kayak bergerak. Itu akan mengurangi mengantuknya itu. Kita ambil oksigen sebanyak-banyaknya. Tarik nafas, buang lewat mulut, itu agak sedikit membantu. Tapi kalau kita sudah berjalan 4 jam di dalam jalan tol, saya sarankan minggir. Karena apa? Karena itu sudah titik lelah atau titik kekuatan tubuh kita di dalam pengendalian mengemudi. Satu lagi Mbak, trik Mbak. Jadi semua kita menemukan kita nyopir nih dengan kecepatan 80 km per jam, ban kita meledak. Saya nitip, jangan main setir tetap diem, arahkan, jangan main rem. Arahkan ke tempat yang aman, benar-benar aman, baru dibelokin ke sedikit. Jangan direm, jangan main setir. Kalau ban kita meledak di jalan. Intinya itu. Mungkin ada lagi yang bisa untuk sharing kita? Ini Mas Lili, mengenai pemanfaatan rest area. Seringkali kan orang ingin cuma rest area ramai, kita mungkin bisa ke tempat lokasi istirahat selanjutnya. Nah, jika mengantuk, apakah kita boleh beristirahat di pinggir jalan? Di jalur darurat itu, Mas Lili, boleh kita manfaatkan kah? Oke. Karena kalau posisi ngantuk kita benar-benar ngantuk full dan tidak bisa lawan, jangan sampai tidur di pinggir jalan. Karena apa? Di jalan tol itu sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi pasti ada tanda yang tidak memperbolehkan berhenti karena resikonya sangat-sangat sangat-sangat bahaya. Jadi kalau bisa tetap di rest area, jangan mengambil risiko. Intinya gitu. Baik, Mas Lili, kalau boleh kita simpulkan, sebelum kita berkendara di jalan tol, kita juga harus mempersiapkan diri kita sendiri, memahami kondisi mobil kita harus juga memiliki kedisiplinan dalam berkendara dan etika berkendara yang baik. Begitu, Mas Lili? Agar terhindar dari kecelakaan. Kenapa, Mas? Kita harus memiliki kedisiplinan agar terhindar dari kecelakaan, begitu, Mas Lili? Betul, ya. Jadi kita harus mendisiplinkan diri. Jangan sampai berspekulasi. Sepersekian detik itu nyawa kita di jalan. Jangan sampai ya, kita mohon begitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Lili atas tips and tricks untuk berkendara di jalan tol. Terima kasih Mas Lili, salam sehat selalu. Ya, amin. Demikian Solo Thruster perbincangan kita dengan Lili, pembina Forum Penggiat Otomotif Solo Raya. Dan terus update informasi Anda di solotrust.com. Saya Brigita Zening. Sampai jumpa.